Ibuku nekat menjodohkanku dengan Sultan Arab hanya karena mahar 1 miliar. Tapi malam pertama berubah jadi malam paling mengejutkan dalam hidupku. Inilah kisahnya. Namaku Lisa. Aku baru berumur 22 tahun. Aku baru lulus dari universitas swasta di Jakarta dengan gelar sarjana ekonomi. Tapi kehidupan setelah wisuda justru terasa lebih menekan daripada masa kuliah. Ayah sudah tiada sejak 2 tahun lalu karena komplikasi jantung. Sejak itu, aku dan ibuku hidup sederhana dari hasil warisan kecil yang perlahan habis untuk kebutuhan sehari-hari. Aku sedang menyapu di halaman saat ibu memanggil. Masuk ke ruang tamu, wajahnya tampak serius dan di tangannya ada amplop putih besar. "Ini dari Bu Rahma," katanya. "Ada seseorang yang tertarik menjadikan kamu istrinya, tapi nikah siri," ucap ibu pelan, seolah menimbang kata-katanya. Aku berhenti menyapu. "Nikah siri dengan siapa?" "Seorang Sultan Arab," jawab ibu cepat. "Dia datang ke Indonesia untuk urusan bisnis dan sedang cari istri pendamping selama di sini. Bukan main-main, Sa. Maharnya 1 miliar rupiah tunai." Aku menatap ibu seolah tak percaya dengan yang baru saja kudengar. "Ibu pikir aku barang dagangan?" "Ibu gak maksain," kata ibu cepat, suaranya bergetar. "Tapi kamu tahu kondisi kita. Utang kontrakan nunggak 3 bulan, biaya hidup makin tinggi, dan kamu belum dapat kerja juga nak. Uang 1 miliar, jumlah itu bisa mengubah hidup kami. Bisa lunasi semua hutang, merenovasi rumah, nenek di kampung, bahkan menyekolahkan anak-anak panti yang sering kami bantu dulu saat ayah masih hidup." Aku diam cukup lama. "Apa aku boleh tahu siapa orangnya?" "Besok kami bisa ketemu dia di rumah Bu Rahma. Dia mau lihat kamu langsung. Kalau kamu tidak cocok, kamu bisa tolak," jawab ibu. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku merasa seperti dilempar ke jurang pilihan yang rumit. Menikah bukan perkara uang, pikirku. Tapi aku juga tahu tidak semua orang punya kemewahan untuk memilih cinta di atas kenyataan. Keesokan harinya, aku berdandan sederhana, namun rapi. Ibu membawaku ke rumah Bu Rahma. Di sana, seorang pria berusia sekitar 40-an tahun, duduk di sofa dengan jubah putih bersih, sorban rapi, dan jam tangan emas yang berkilau. Namanya Khalid Al-Faruq. Dia menatapku dengan tatapan tenang tapi dalam. "Kamu mau jadi istriku secara sah menurut agama. Aku tidak bisa memberimu status resmi di negaraku, tapi aku akan menghormatimu, menjagamu, dan memberimu mahar 1 miliar jika kamu bersedia." Aku hanya bisa menunduk. Di balik sorot mata pria itu ada sesuatu yang tak bisa kutebak, sesuatu yang menimbulkan kegelisahan aneh dalam dadaku, dan tanpa tahu apa yang akan menantiku, aku pun menyetujui pernikahan itu. Dan pernikahan itu berlangsung sederhana tapi mewah. Diadakan di sebuah villa milik sahabat Khalid Al-Faruq di kawasan Puncak, dengan hanya sedikit saksi dari pihak keluarga Bu Rahma dan 2 orang asisten pria Arab yang entah siapa. Semuanya berlangsung cepat, seperti upacara formal yang hanya perlu disahkan demi sebuah perjanjian. Tanganku bergetar saat mengucap akad. Hati kecilku masih berteriak menolak. Tapi wajah ibu yang tersenyum lebar di sampingku, ditambah tumpukan uang mahar dalam koper hitam, membungkam semua keraguan. Uang itu benar-benar nyata. 1 miliar rupiah. Khalid memberiku senyum tenang. "Mulai hari ini kamu istriku. Insya Allah aku akan menjagamu." Aku hanya menunduk. Dalam hati aku berdoa agar semua ini tak menjadi mimpi buruk. Di malam harinya, aku dibawa ke kamar pengantin. Kamar itu luas, bergaya Timur Tengah. Ada lampu gantung kristal, tempat tidur berkelambu putih, dan harum aroma gaharu di udara. Khalid masuk menyusul setelah mengganti pakaiannya dengan jubah tidur berwarna gelap. Aku duduk di pinggir ranjang, jantungku berdetak kencang. "Tenang saja, Lisa," katanya lembut. "Aku tidak akan menyakitimu." Dia duduk di sebelahku, mengeluarkan secangkir minuman hangat. "Ini teh saffron, minuman kesukaanku. Coba minumlah."
Ini akan membuatmu lebih tenang. Aku menerimanya dengan ragu. Aroma rempahnya kuat, tapi rasanya cukup lembut. Aku meminumnya perlahan. Tak lama setelah menyesapnya, mataku terasa berat. Kepalaku mulai pusing, nafasku cepat, ruangan mulai berputar. Khalid, kenapa aku? Ucapanku tercekat. Dalam detik berikutnya, semuanya gelap. Aku tak tahu apa yang terjadi setelahnya. Kesadaranku lenyap begitu tepat, seolah ditarik dari tubuhku. Aku bahkan tak sempat melawan. Dan saat itu aku terbangun keesokan harinya. Aku menemukan diriku sudah berganti pakaian di atas ranjang yang sama, tapi tubuhku lemas dan ada bekas merah samar di pergelangan tanganku. Aku panik, Khalid. Aku berteriak, tapi ruangan itu kosong. Hanya ada diriku dan secarik surat di atas meja. Tanganku gemetar saat membacanya. Maafkan aku, Lisa. Ini satu-satunya cara. Aku akan kembali menemuimu saat waktu yang tepat. Jangan cari aku. Tubuhku kembali lemas. Ada ketakutan dan pertanyaan besar yang menumpuk di dadaku. Apa yang sebenarnya terjadi semalam? Apa maksud surat itu? Dan kenapa aku merasa seperti tak punya kendali atas tubuhku sendiri? Pagi itu aku bangkit perlahan dari ranjang. Tubuhku masih terasa lemas, seperti habis demam peranjang. Pikiran kalut, dada penuh tanda tanya. Kamar itu sepi, terlalu sepi untuk ukuran rumah yang kemarin ramai oleh tamu dan pelayan. Aku berjalan pelan di jendela, tapi gorden tebal menghalangi cahaya. Aku tarik perlahan, berharap menemukan jawaban, tapi justru yang kulihat adalah halaman kosong. Tak ada mobil mewah, tak ada penjaga, hanya sunyi. Villa itu seperti ditinggalkan. Aku panik, ku ambil ponsel yang diletakkan di meja, tapi tidak ada sinyal. Kartu SIM-ku diganti, pesanku ke ibu tak terkirim. Keringat dingin mulai membasahi tubuhku. Apa aku diculik? Namun koper hitam berisi mahar masih ada, tak berkurang sedikit pun. Tapi anehnya, cap visa Arab Saudi sudah tercetak di sana. Padahal aku belum menyerahkan ke siapapun. Kapan ini terjadi? Dengan tubuh lemas dan kepala penuh tanda tanya. Aku keluar kamar. Lorong villa sunyi. Kamar-kamar lainnya terkunci. Ku cari ke bawah, ke dapur kosong. Bahkan kulkas dan peralatan masak sudah tidak ada. Villa itu seperti baru sejak dikosongkan semalam. Lalu aku lihat keluar tak terkunci. Aku lari keluar dan baru sadar bahwa villa ini terletak agak terpencil dan terlihat ramah warga hanya pepohonan dan bukit. Kubiarkan kakiku berlari ke jalan besar. Aku menangis sambil terus berjalan dan tak tahu arah. Sekitar 1 jam kemudian, sebuah mobil pick up berhenti di dekatku. Seorang bapak tua sopir yang bertanya, "Mbak, kenapa nangis sendirian di jalan? Rumahnya di mana?" Aku hanya bisa menangis semakin keras dengan suara bergetar. Aku minta diantar ke jalan utama. Dari sana aku naik ojek online pulang ke kontrakan saat ibu membukakan pintu. Wajahnya langsung pucat. "Ya Allah, Lisa, kamu kemana saja? Kenapa pulang sendirian?" Aku tak langsung menjawab. Tapi begitu aku tunjukkan surat dari Khalid, ibu langsung lemas. "Ini gak masuk akal. Dia bilang akan tinggal bersamamu di Jakarta. Bukan begini caranya." Malam pertama aku pingsan, Bu. Aku gak tahu apa yang dia lakukan. Semua orang pergi. Villa itu kosong saat aku bangun. Teriakku menahan gemetar. Ibu menangis. Aku tahu sebagian karena rasa bersalah. Sebagian lagi mungkin karena kehilangan kepercayaan terhadap uang mahar yang tadi dibanggakannya. "Aku mau lapor ke polisi, Bu," ujarku, tapi ibuku menarik tanganku. "Jangan, nanti semua jadi skandal. Nikah sirimu tidak bisa dibuktikan di pengadilan. Kamu yang bakal disalahkan." Hatiku makin hancur. Tak hanya tubuhku yang remuk, tapi harga diriku juga seperti dicabut. Dan yang paling menakutkan, aku merasa ini belum selesai. Aku yakin Khalid Al-Faruq belum benar-benar pergi. Dan apa yang dilakukan semalam menyimpan maksud lebih gelap dari sekedar pernikahan. Seminggu berlalu sejak aku kembali ke kontrakan, tapi trauma malam itu masih menghantui. Setiap tidur, aku bermimpi dibekap kegelapan. Aku terbangun dengan puluh dingin.
Tubuhku kadang menggigil tanpa sebab. Aku mulai terasa tak nyaman dengan tubuhku sendiri. Seperti ada sesuatu yang berubah, dan itu membuatku takut. Ibu mencoba menenangkanku dengan berkata, "Semua ini hanya perasaan." Tapi semakin hari, aku justru merasa ada yang aneh. Tubuhku kadang terasa lemas, pandanganku kabur di pagi hari, dan perutku sering mual. Aku mencoba menyibukkan diri, namun bayangan Khalid tak bisa hilang. Senyumnya yang tenang justru membuatku semakin takut. Hingga suatu pagi, aku nekat pergi ke klinik. Aku jalani pemeriksaan lengkap. Tidak ada yang tahu, bahkan ibuku. Setelah menunggu cukup lama, dokter keluar membawa hasil dan berkata, "Selamat Bu Disa. Usia kandungan Anda sekitar 3 minggu. Aku membeku. Tidak mungkin. Saya belum pernah. Saya tidak sadar waktu itu. Saya tidak." Suaraku tercekat. Dokter menatapku bingung, lalu mencoba bersikap profesional. "Kalau ibu butuh konseling atau bantuan hukum, kami bisa bantu. Tapi saya sarankan jangan panik dulu." Aku keluar dari klinik dengan langkah gemetar. Dunia seperti runtuh. Jadi benar, malam itu Khalid telah menyentuhku saat aku tak sadar. Bahkan mungkin itulah tujuannya memberiku minuman itu. Aku merasa jijik, marah, hancur. Sesampainya di rumah, aku tunjukkan hasil tes itu ke ibu. Wajahnya memucat, tangannya gemetar. "Kita harus cari dia, Bu. Kita nggak bisa diam," teriakku. Tapi ibu malah terduduk lemas. "Kita nggak punya bukti. Bahkan nikah sirimu pun nggak tercatat resmi. Kalau kita bikin skandal, kamu yang bakal dicap buruk. Dia mungkin sudah berada di luar negeri." Aku tak bisa terima. Aku dihianati, dirusak, ditinggalkan, dan sekarang dipaksa diam. Di tengah putus asa itu, aku coba cari informasi tentang Khalid Al-Faruq lewat internet, dan saat ketemukan satu artikel tentang keluarganya, sebuah keluarga kaya raya yang terkenal di Arab Saudi. Hatiku mencelos. Khalid disebut anak ketiga dari 5 bersaudara, tapi di kolom berita itu ada yang membuatku menggigil. Dia sedang terlibat dalam kasus misterius di luar negeri terkait penyelundupan wanita muda untuk pernikahan kontrak. Air mataku menetes. Jadi, aku bukan satu-satunya kupandangi perutku yang mulai terasa hangat, dan tiba-tiba aku merasa benar-benar sendiri di dunia ini. Hari-hari setelah itu berubah menjadi perang batin. Aku mulai menghindari orang-orang, bahkan teman terdekatku. Rasa malu dan jijik terhadap diriku sendiri terus menggerogoti. Setiap kali melihat cermin, aku hanya melihat sosok wanita yang dijebak di peralat. Tapi yang membuatku tak tenang adalah sikap ibu. Ia mulai bersikap aneh, terlalu tenang, terlalu pasrah. Bahkan saat aku menangis minta keadilan, dia hanya menjawab, "Kita nggak bisa melawan orang seperti dia. Sayang, kita ini siapa?" Suatu malam aku diam-diam membuka lemari ibu. Aku mencari dokumen apapun yang bisa membuktikan kalau dia memang mengenal orang-orang dari pihak Khalid. Dan benar saja, aku menemukan sepucuk surat tersampul emas dengan stempel berbentuk bulan sabit kaligrafi Arab. Surat itu kontrak, tertulis dalam 2 bahasa, Indonesia dan Arab. Di dalamnya secara jelas disebutkan bahwa pernikahan ini bersifat mut'ah, alias nikah kontrak durasi hanya 1 minggu. Dan yang lebih mengejutkan, ibu sendiri yang menandatangani sebagai wali nikah. Tanganku gemetar. Jadi selama ini ibu tahu. Aku berlari ke kamarnya, menyodorkan surat itu dengan penuh amarah. Ibu tahu ini semua dari awal. Wajah ibu langsung pucat. Tapi ia tak menyangkal. Ia hanya menangis, mencoba meraih tanganku. Ibu pikir ini jalan keluar. "Kita butuh uang, sayang." Ibu gak sangka dia sekejam itu. Aku menepis tangannya. Butuh uang, lalu harga diriku jadi taruhannya. Aku bukan barang seperti itu, Bu. Tangisku pecah. Malam itu untuk pertama kalinya aku berani bicara jujur tentang rasa sakitku dan tentang bayangan yang terus menghantuiku. Aku bukan hanya kecewa pada Khalid, tapi pada ibu juga. Selama ini kupikir akan selalu melindungiku. Ibu sudah menjual aku, bisikku lirih. Ibu hanya terduduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Tapi bagiku, semua sudah terlambat. Aku pergi dari rumah malam itu juga,
membawa hasil tes kehamilan dan surat kontrakan itu sebagai bukti. Aku harus mencari keadilan, walau seluruh dunia tak percaya padaku. Dan anehnya, saat aku berjalan keluar ke jalan raya, sebuah mobil hitam berhenti tak jauh di depanku. Kaca jendelanya perlahan terbuka. Jantungku berdegup kencang. Dari balik kaca, tampak seorang pria berjubah putih berjanggut tipis, menatapku dingin. Itu dia, Khalid. Langkahku terhenti. Nafasku tercekat. Itu benar-benar Khalid. Sosok yang selama ini hanya menghantuiku dalam mimpi buruk, kini nyata di depanku. Aku ingin berlari, tapi kakiku seakan tertancap di tanah. Khalid membuka pintu mobil, dan wajahnya tetap sama, dingin, tenang dan tak terbaca. "Masuklah, kita bicara," ucapnya dengan bahasa Indonesia yang kaku. Aku menggeleng. "Kenapa kamu di sini?" Ia menatapku sejenak. "Kamu hamil bukan?" Hatiku makin berdebar. "Apa kamu akan mengakuinya?" Tanyaku penuh emosi. Khalid menarik nafas. "Aku tidak pernah bernilai menyakitimu, Lisa. Aku hanya mengikuti aturan yang sudah dibuat keluargaku. Kontrak itu bukan keinginanku sepenuhnya." Aku menatapnya tajam. "Tapi kamu tetap melakukannya." Ia tertunduk. "Karena aku tak punya pilihan. Kami dibesarkan dengan tradisi bahwa wanita miskin bisa dibeli dengan harga yang pantas. Aku pikir kamu tahu," dan rela air mataku mengalir. "Aku tidak tahu apa-apa. Aku dijebak." Khalid mengangguk pelan. "Itulah sebabnya aku kembali. Aku tidak bisa tenang sejak malam itu. Setelah kamu pergi, aku mencoba mencari tahu tentangmu. Dan ketika tahu kamu hamil, aku sadar aku tak bisa lepas tanggung jawab." Aku memandangnya curiga. "Tanggung jawab apa? Membayar lagi? Membawa anakku ke Arab?" Ia tersenyum pahit. "Tidak, aku ingin menikahimu secara sah. Bukan nikah kontrak. Aku sudah siapkan semua berkas resmi, termasuk untuk visa dan pencatatan negara. Aku ingin menebus semuanya." Aku terdiam. Dari satu sisi, aku ingin marah. Tapi di sisi lain, aku tahu, jika anak ini lahir, ia butuh ayah. Aku pun butuh kejelasan status. Tapi aku juga tak bisa memaafkan semua yang telah terjadi begitu saja. "Aku akan pikirkan," kataku akhirnya. Khalid mengangguk. Ia memberiku kartu namanya. "Aku tinggal di Hotel Az-Zazirah. Datanglah jika kamu siap bicara lagi." Ia pergi tanpa paksaan, hanya meninggalkan seberkas harapan yang terasa asing. Beberapa minggu berlalu, aku kembali ke rumah ibu. Memohon maaf berkali-kali. Kami perlahan membangun kembali hubungan yang retak. Aku juga mulai pergi ke konseling untuk menguatkan mental. Dan akhirnya, di bulan ketiga kehamilanku, aku datang ke hotel tempat Khalid menginap. Dengan hati masih ragu, aku menatap pria itu di hadapanku. Bukan lagi sebagai pembeli, tapi calon suami dari ayah dari anakku. "Aku setuju menikah secara sah," ucapku pelan. "Tapi kali ini bukan karena uang, tapi karena anakku pantas punya ayah." Khalid tersenyum. Mungkin kali ini bukan hanya mahar 1 miliar yang dia berikan, tapi juga tanggung jawab dan penyesalan yang nyata.